Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam. Semua seluruh beban saya untuk para hadirin hari ini. Saya pasti lupa kalau menyebut satu persatu, karena ini suasana yang nikmatnya. Ini melebihi dari ujian disertasi, hadapan lomba-lomba apa Pak Nyoman ada. Saya ingat Pak Nyoman toh ini saya, tapi semuanya hormat saya bagi rata hari ini. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat 3 tahun untuk melonsing buku ini atas pertama himbauan, kedua instruksi, ketiga jeweran Pak Nyoman yang terus-terusan, Pak Yuti juga, dan Prof. Tris juga mungkin sudah capek mengingatkan, tapi membuat buku ini walaupun hanya revisi tapi perlu kekuatan ekstra, karena betapa terharunya hari ini dengan semangat saudara-saudara saya di ruang ini. Itu tidak berbanding dengan bagaimana negara ngopeni lambang negara, salah satu dari simbol negara. Jadi ini atas dasar keprihatinan yang mendalam, kenapa lambang negara kita Garuda Pancasila dianaktirikan dalam sejarah, tidak pernah diajarkan dalam kurikulum. Lalu saya tiba-tiba tertarik karena saya ingat saya lahir di Jalan Gajah Mada nomor 110 Mojokerto. Nah, waktu itu di depan ada namanya Gedung Nasional. Di depan Gedung Nasional itu halamannya ada hiasan Garuda Pancasila setinggi 3 meteran, berdiri tegak di atas perisai teratai yang sedang mekar. Ya mungkin orang sekarang bilang itu togut ya, tapi menurut saya itu keren sekali, lambang negara yang luar biasa desainnya. Nah itu yang mempengaruhi jiwa saya sehingga 2003 saya mulai meneliti sejarah. Kemudian untuk sosialisasinya melalui buku ini, mencari telur Garuda, maknanya adalah telur masa lalu, telur asal usul sejarah. Kemudian makna kedua adalah telur Garuda masa depan. Saya nggak yakin lagi Garuda ini telurnya ketika menetas nanti jadi Garuda juga. Kalau saya lihat di TV-TV itu seringnya netasnya tikus. Tapi bahaya. Nah, hasil tesis saya buat buku ini biar tidak hanya numpuk di perpustakaan. Kemudian koleksi saya tentang Garuda saya buatkan rumah Garuda. Itu adalah ruang untuk belajar sejarah, jadi wisata sejarah. Saya buka secara umum sejak 17 Agustus 2011, di mana saat itu bareng dengan 17 Ramadan. Jadi ini tahun yang hari yang sakral, 33 tahun sekali, 17 Agustus ketemu 17 Ramadan di satu hari. Makanya kalau ulang tahun agak lama itu, nunggu 33 tahun sekali ulang tahun rumah Garuda Jogja. Nah, ini sebelum lupa, saya ikut berbahagia dengan suksesnya Munas yang diselenggarakan oleh BCTA, dan selamat ikut mengayu bagian ulang tahun ke-12. Semoga semakin jaya. Semua yang dicita-citakan segera tercapai di usia ke-12 ini. Ini usia sebelum akhir balik, tapi disinilah semua informasi harus dinyatakan. Mulai remaja, alternatifnya kalau remaja tidak nakal ya, mulai benar di situ menuju dewasa yang sempurna. Jadi mencari telur Garuda ini, mohon maaf, ini baru launching di ruang ini hanya terbatas
berbawa 2 exemplar. Isinya ada penggelembungan yang edisi 1 yang saya akan ke Pak Kiai untuk kita semua hanya 140 halaman. Nah, dia sudah mawas itu dan menugaskan untuk edisi revisi sebetulnya. Tapi saya tidak merevisinya, tapi menambahkan informasi 12 tahun kemudian ngomongin Garuda yang semakin disia-siakan di negara kita ini sebagai lambangnya. Ini akhirnya bertambah menjadi 326 halaman. Ini bantal, ini sebenarnya bukan buku, kalau anak sekarang ini jadi bantal. Begitu, karena tebal. Tapi jangan khawatir, di dalamnya penuh euforia visual. Jadi saya menangkap Garuda di mana-mana. Bahkan yang paling ekstrim itu kita para ahli hisab ini sedang dengan tidak sadar dijerumuskan untuk membakar lambang negara kita yang sakral itu. Kenapa sakral? Karena memang didesain oleh berbagai unsur ada budayawan, ada agamawan, ada dari pihak negara dan sebagainya. Nah, cukai kita itu adalah lambang negaranya. Harusnya kita cukai itu cukup dengan simbol bea cukai. Dan saya lihat di Thailand juga seperti itu, rokoknya hanya logo bea cukai tanpa lambang negara masuk itu. Karena penempatannya menurut hemat saya tidak tepat, tidak layak. Sementara rokok dituduh membunuh, bikin kanker dan sebagainya. Kecuali rokok kita, saya tertentu. Setelah melarang tapi minta pajak. Terus itu nempel di pita cukai, yang setelah itu habis manis sempat dibuang, diremas-remas Garudanya, dibakar Garudanya. Itu kita nggak sadar semua. Maka di rumah Garuda ada gerakan SGPJ, selamatkan Garuda dari pita cukai. Saya sedang mengumpulkan itu dibantu teman-teman yang setor satu kersep itu. Nanti saya bikin mozaik satu karya seni yang saya sowankan ke Mahkamah MK atau MA. Pokoknya ini biar diurus. Ini somasi yang menurut saya wajib didengar. Karena Garuda bukan di situ tempatnya, bukan di tempat sampah atau itu. Ini unek-unek saya. Di sini ada ratusan unek-unek. Ada sejarah. Kemudian ada hari ini, bagaimana Garuda direspon oleh masyarakat, kemudian bagaimana seniman-seniman juga terinspirasi lambang negara sebagai karya seninya. Kemudian juga sampai pada efek dari gerakan mencari telur Garuda itu menumbuhkan rumah Garuda dari yang ujung barat Riau, Calon, kemudian Bekasi, Bandung, Madiun, Surabaya, Riau, Bima. Nah, semuanya mudah-mudahan bisa semakin kokoh, mempunyai program yang sama. Saya mungkin akan menjiplak ikrar tadi, isinya keren sekali. Ikrar tadi kayaknya semangatnya sama dengan Garuda. Dan kalau tadi sebagai penutup launching ini, Garuda menurut saya adalah gabungan rupa-rupa daerah. Itulah wujud dari Bhinneka Tunggal Ika, dan hari ini kita ngumpul semua di ruang ini. Jadi semuanya ini adalah Garuda. Semoga Indonesia Raya segera terwujud. Amin. Tidak hanya di lagu, tapi kita sebagai Garuda yang ikut menggerakkan menuju kerajaan Indonesia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.